Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Baiklah, hari ini kita sudah berada pada pertemuan ketiga, dan pada pekan lalu kita sudah membahas tentang ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Jadi hari ini kita akan membahas yang pertama adalah sejarah ejaan bahasa Indonesia, sejarah perkembangan ejaan di Indonesia. Yang pertama ada namanya ejaan Panofhusian. Ini yang pertama kali muncul, yaitu tahun 1901 dan berlangsung sampai tahun 1947. Kemudian ada namanya ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Ini tahun tanggal 19 Maret 1947. Ada namanya ejaan Malindo, Melayu dan Indonesia, gabungan antara Malaysia dan Indonesia yang berlangsung, yang sebenarnya ini tidak terjadi, tetapi tetap tercatat juga di dalam sejarah bahwa ada mula-mula pergerakan itu yang akan dilakukan gitu. Jadi itu terjadi pada tahun 1954. Kemudian ada ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Inilah masa yang sangat panjang kita gunakan. Sampai dari mulai 16 Agustus 1972 sampai dengan tahun 2015. 2015 akhir kita sudah memakai namanya EBI, ejaan bahasa Indonesia. Jadi kita sekarang ini ada dalam masa EBI, ya kan, ejaan bahasa Indonesia. Jadi di dalam ejaan bahasa Indonesia ini sudah terjadi pergantian-pergantian, perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan oleh Badan Bahasa untuk kita serap bersama untuk disosialisasikan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, jadi ada acuannya. Dan acuan itu adalah yang mereka buat gitu. Dan mereka buat itu juga berdasarkan penutur, berdasarkan letak geografis dan seterusnya. Itu mereka lihat dulu, dikocok lagi dalam musyawarah. Jadi berhasillah sebuah keputusan yang dibawa itu saat ini gitu. Nah, ejaan bahasa Indonesia ini ada yang mengatakan begini, Allah jangan sok-sokan lah jadi polisi bahasa gitu ibaratnya kan. Jadi itu kan begini dan seterusnya. Namanya kita berbuat pasti adalah orang yang pro dan kontra begitu kan. Dan itu hanyalah hal-hal yang biasa. Jadi tergantung, kembali lagi kepada pertemuan kita pekan lalu, ada bahasa lisan dan ada bahasa tertulis. Tinggal kita gunakan saja kapan bahasa itu mau kita gunakan sebagai bahasa sehari-hari, kapan kita gunakan bahasa itu sebagai bahasa formal. Makanya sebaiknya istilahnya adalah seperti ini. Sebentar. Istilahnya begini, kadang ada orang buat kan tanda centang, tanda salah. Misalkan yang baku adalah apa yang baku? Yang sering kita baku, contohkan. Contoh kata baku. Dan yang tidak bakunya sekaligus segandeng, apa contohnya? Itu baku dua-dua. Contohnya adalah satai. Ya kan? Yang bahasa bakunya satai. Bahasa tidak bakunya sate. Cuma lagi yang menjadi persoalan, sate itu kan tetap boleh digunakan ya di dalam bahasa percakapan. Makanya sebaiknya di sini jangan tanda silang, tetapi buat saja tidak baku. Dan di sini baku, tidak baku, bukan tanda simbol begini, bukan tanda simbol silang. Itu artinya apa? Kalau sudah dibuat silang jadi seakan-akan itu kata yang salah. Padahal itu kata yang boleh juga karena digunakan dalam percakapan sehari-hari. Makanya tandanya, simbolisnya adalah tanda centang dan tanda silang sebaiknya diganti dengan baku dan tidak baku saja. Jadi persoalan dia menggunakan kata baku dan tidak baku ya terserah, tergantung konteks dari apa yang dia bicarakan. Paham sampai di sini? Paham. Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini penggunaan tanda baca. Sekarang saya tanya dulu, ada berapa tanda baca di dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Nah, itulah dia. Mari kita tengok sama-sama. Kalau pembelajaran bahasa hati nanti lain lagi, ya kan? Di dalam bahasa Indonesia salah satu contohnya adalah tanda titik. Salah tanda titik, salah tanda koma penempatannya maka salah makna. Salah tanda koma di dalam percakapan sehari-hari maka akan salah bunyinya yang akan keluar. Salah bunyi yang akan salah bunyi yang keluar, salah penafsiran. Dari mana kau bulele? Dari kebun binatang. Kenapa? Gara-gara di komanya di kebun itu, dari kebun, koma, binatang. Jadi orang yang bertanya menjadi
Jangan seperti itu. Makanya penting kita belajar titik dan koma dan tanda baca lainnya supaya apa? Supaya tidak terjadi miskomunikasi, tidak terjadi mispersepsi. Nanti akhirnya jadi apa? Gontok-gontokan. Banyak orang gara-gara persoalan bahasa ini yang terjadi apa? Baku hantam. Kan gitu kan? Inilah pentingnya kita mempelajari bahasa kita sendiri. Saya beragama Islam, lampiran 2 titik calon jemaah haji dan seterusnya. Ada tanda baca koma, tanda baca titik koma. Matahari hampir terbenam, sinarnya yang kemerah-merahan memantul di atas permukaan laut. Indah sekali pemandangan ketika itu. Nah, oke, lanjut. Nah, ini penggunaan tanda titik 2 dan tanda hubung, tanda pisah. Ya, ini sudah ada contohnya masing-masing. Lalu kemudian ada elipsis. Ya, ada elipsis. Sering nggak kalian menengok kalimat titik, ada kalimat gitu kan? Baru kalimatnya itu juga tidak berakhir dengan titik saja, tapi titik. Dan pasti di ujungnya menjadi 4. Elipsis itu titiknya 3. Kalau ada kalimat kalian temukan titik kalimat, berarti itu dia mengatakan bahwa ada lagi kalimat sebelumnya yang tidak dituliskan dia. Itulah elipsis. Ada kalimat yang tidak dituliskan dia, jadi dibuatnya titik, ya kan? Kalimat, titik. Berarti dia tidak mengambil kalimat itu secara utuh. Titik-titik yang 3 itu adalah menyatakan bahwa ada lagi kalimat dia yang terus berlanjut. Dan titik yang keempat adalah titik yang menyatakan berakhir kalimat itu. Jadi ketika di ujung titiknya menjadi 4. Paham kira-kira? Oke, baik. Baru kemudian tanda tanya. Nah, ini tanda tanya sering terjadi miskomunikasi di SMS, di WhatsApp ya. Contohnya, sudah masuk dosennya. Entah nggak tahu aku, sudah masuk dosennya. Dia nanya tapi nggak membubuhkan tanda tanya. Lalu dia pikirkan, oh iya ini aku buru-buru katanya. Padahal dia nanya, tapi karena tidak ada tanda tanya yang dibubuhkan ya di akhir kalimat, jadi seolah-olah itu menjadi kalimat pernyataan. Pertanyaan dan pernyataan memang hurufnya sama, tapi gara-gara salah penempatan, salah makna. Sama kan? Pertanyaan, pernyataan sama hurufnya. Hanya saja karena perbedaan susunan itu beda maknanya. Begitu kira-kira. Garis miring, lalu kemudian apostrof. Kan ku cintai kau selamanya. Koma di atas. Kan. Nah, itu komanya itu kan apostrof. Nah, ini dia. Ada secara garis besar prinsip-prinsip umum pemakaian tanda baca dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah tanda titik koma, tanda tanya, tanda titik 2, tanda seru ditulis rapat tanpa spasi dengan huruf akhir dengan kata yang mendahulunya dan diberi spasi dengan kata yang sesudahnya. Jadi ada peraturan pengetikan pun ada peraturannya. Jadi jangan asal-asal ketik-ketik aja ya. Jadi kan setelah titik itu tidak ada katanya spasi kan. Misalkan kan ada 2 contoh yang dapat kita pelajari dari hal ini, yaitu titik 2 tanpa spasi. Setelah dikasihnya titik 2 baru ada spasi untuk penyambungan kalimat berikutnya. Begitu. Baru kemudian tanda petik ganda, tanda petik tunggal, tanda kurung masing-masing diketik rapat dengan kata frase atau kalimat yang diapit. Tanda hubung, tanda pisah, tanda garis miring masing-masing diketik rapat dengan huruf yang mendahulunya dan yang mengikutinya. Tanda hubung seperti tanda, itu ya ada simbol ya. Tambah, kurang, kali, bagi, lebih kecil dan lebih besar ditulis berjarak 1 spasi dengan huruf yang mendahului dan yang mengikutinya atau yang sesudahnya. Nah ini pedoman pemakaian huruf abjad. Kapan kita menggunakan huruf abjad? Huruf abjad itu kan A, B, C, D dan seterusnya sampai Z, ya kan? Ada pedomannya. Pertama huruf vokal, ada lagi huruf konsonan. Huruf vokal apa aja coba? A, I, U, E, O, ya kan? Jadi kalau kita menjadi seorang guru, A, I, U, E, O nya harus jelas. A, I, U, E, O. Nah, orang pun nggak jelas mendengarkan kalimat kita. A, I, U, E, O itu jelas.
gitu. Lalu kemudian ada huruf konsonan. Huruf konsonan adalah selain huruf A, I, U, E, O. Dalam bahasa apanya adalah huruf mati ibaratnya. Baru kemudian huruf diftong. Apa diftong? Gabungan dua vokal, gabungan dua vokal, au, ai, dan kawan-kawannya. Lalu kemudian ada huruf kapital. Nah ini bagaimana kita menggunakan huruf kapital itu? Misalkan di awal kalimat, lalu kemudian di awal nama orang, dan nama tempat, danau, dan seterusnya. Danau Toba misalkan, lalu Danau Si Ombak, lalu nama-nama jalan, itu pakai huruf kapital. Lalu kemudian huruf tebal. Nah, apa perbedaan antara EYD dengan EDI? Salah satunya adalah konsep huruf tebal, cetak tebal maksudnya. Kapan? Kalau di EYD itu tidak dibahas, tapi kalau di ejaan bahasa Indonesia itu dibahas. Huruf tebal ini digunakan untuk membuat judul dan subjudul, begitu, ya. Penulisan kata dasar. Nah, penulisannya biasa saja ya, kata dasar seperti biasa, makan, minum, dan seterusnya. Lalu kemudian ada kata berimbuhan. Berimbuhan, contoh asal katanya lari. Berimbuhan awalan, berimbuhan di awal, contohnya berlari. Berimbuhan akhiran, larian. Awalan dan akhiran, berlarian, gitu, ya kan? Baru kemudian singkatan dan akronim. Singkatan dan akronim ini kan dua hal yang berbeda kan? Kalau akronim itu seperti Unimed, Unifa, ya kan? Nah, itu akronim. Kalau singkatan contoh UMN, hanya awal-awalnya saja kan? Nah, itu dia perbedaannya. Lalu kemudian kata ulang. Nah, kata ulang ini maksudnya bagaimana? Ya kata yang berulang kan? Ya kan? Nah, jadi berimbuhan pun begitu. Ada kata yang berimbuhan tapi berubah bunyi, ada. Contoh yang berimbuhan berubah bunyi adalah apa ya kalau yang berimbuhan yang berubah bunyi? Sayur mayur, yang seperti itu. Lalu kemudian ada gabungan kata. Gabungan kata ini maksudnya adalah dua kata dasar yang ketika dia bersama jadi lain maknanya. Kalau kau katakan rumah, paham rumah kan? Sakit, paham kan? Sakit adalah sifat gitu kan. Gabungan dua kata. Kalau kita gabungkan rumah sakit, jadi menghasilkan makna baru. Itulah dia gabungan kata. Contoh rumah sekolah. Contoh nasi. Kalau nasi dalam pikiran kita hanya nasi biasa kan. Tetapi kalau kita katakan nasi goreng, jadi dia berarti makna yang berbeda lagi, makna baru lagi yang muncul. Telur, rebus, dua hal yang berbeda. Ketika digabungkan menjadi telur rebus. Oke? Sudah makan siang, ingat aja makanan-makanan yang ada. Jam makan siang. Baru kemudian angka dan bilangan. Angka ini digunakan untuk menunjukkan lambang bilangan. 1, 2, 3. Itulah dia. Baru kemudian pemenggalan kata. Pemenggalan kata. Jadi hati-hati. Contoh capaian. Bagaimana memenggalnya? Capai spasi garis penghubung an. Jangan pula capa garis penghubung ian gitu. Kan nggak nyambung dia. Makanya kadang itu kan di dalam badan buku, kalau kita mau mengakhiri kalimat, membuat kalimat itu enter atau dia harus ke bawah, kan harus diperhatikan itu bagian pemenggalan itu. Baru kemudian partikel. Partikel lah, apalah aku ini, apakah aku, partikel lah, partikelkah, ya kan? Jadi hanya seujung kata kah dan lah itu kan sesuatu yang sederhana. Tetapi ketika itu dimasukkan ke dalam kata, maka dia akan memberikan efek yang berbeda pada kata yang diikutinya. Apalah dayaku. Kan nggak enak kalau kita dengarkan apa dayaku, apalah dayaku. Semakin kuat kesedihan yang ditimbulkan sebagai efek dari partikel itu, gitu. Lalu kemudian kata ganti dan kata depan. Kata ganti contohnya dia, nya, kepadanya, mereka. Kata depan contohnya di, ke. Bagaimana menggunakan kata depan di? Di apabila bergabung dengan kata kerja, contohnya dimakan, maka itu digabung. Di apabila bertemu dia dengan kata benda atau kata yang menunjukkan arah, maka itu dipisah. Contohnya di mana, di sekolah, itu dipisah. Dia harus diberikan spasi. Jadi sampai di sini ada pertanyaan yang mau kita diskusikan? Ada pertanyaan dan pernyataan kira-kira? Tidak ada. Jadi kesimpulannya seperti ini. Kalau kita mau mempelajari tentang sebuah ejaan bahasa Indonesia, tidak cukup kita hanya sekadar ini. Jadi kita harus banyak membaca. Membaca apa? Membaca teks.
Meskipun kata Buya Hamka membaca itu ada 3, yaitu yang pertama adalah yang tersurat. Inilah teks yang saya sampaikan, yang tersirat dan tersurat. Tetapi kita selalu berangkat dari taraf berpikir yang dari teks pertama kali. Bacaan bagaimana yang harus kami baca? Sebagai jurusan bahasa dan sastra Indonesia, baca saja dulu apa yang ada, yang baik dan yang buruk dibaca saja. Kenapa? Kalau kita melihat karya-karya yang buruk itu, aku pun bisa buat kayak gini. Tapi kalau kita lihat karya yang baik, wah keren kali dia, bagaimana aku bisa untuk mencapai ke situ? Begitu. Jadi jalan satu-satunya adalah, bukan jalan satu-satunya ya, salah satu jalan yang efektif untuk mempelajari tanda baca atau ejaan bahasa Indonesia yang diterapkan dalam aktivitas sehari-hari adalah dengan melaksanakannya, yaitu menulis. Dan ketika kita sudah selesai menulis, bacakan kepada ahlinya satu, dan suruh juga membaca kepada orang yang sederhana, yang tidak terlalu paham tentang itu. Supaya apa? Supaya kita melihat balance itu kayak mana kira-kira. Dari kanan kira-kira ada pujian kah, dari kiri ada cacian kah? Antara pujian dan hinaan atau pujian dan kritikan, tidaklah kita sebut kehinaan ya, tetapi antara pujian dan kritikan adalah laksana 2 kaki, sepasang kaki. Kalau dikritik saja kita pun kita tak bisa berjalan, maka kita bagaikan berjalan dengan 1 kaki. Kalau dipuji saja pun kita berjalan dengan 1 kaki. Makanya kita butuh yang namanya kritik, dan kita butuh juga, perlu juga dengan pujian itu tadi. Makanya ketika kita dikritik dan dipuji, itu seperti kita sedang berjalan mencapai satu tujuan yang kita harapkan. Begitulah kita sebagai seorang guru. Kalau mau menasihati, puji dulu yang baiknya dulu. Setelah lembut hatinya, baru bisa kita sisipkan nasihat dan berupa kritikan itu. Nggak bisa kita mengatakan begini, kritik terus. Kan kau mental kau terserah kau lah, mau gimana mental kau, tak bisa. Kenapa? Karena jiwa orang itu berbeda-beda. Karena kita berangkat dari rumah yang berbeda, dengan pola asuh yang berbeda, dengan kondisi kejiwaan yang berbeda. Makanya perlu tarik ulur. Tarik ulur, tarik ulur. Itulah dia istimewanya menjadi seorang guru. Dan insya Allah itu akan memberikan kebaikan-kebaikan untuk kita di masa yang akan datang. Oke? Sampai di sini dulu. Jika tidak ada lagi pertanyaan dan pernyataan, maka saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah bang?